Selamat malam semua teman-teman, Namo Buddhaya. Malam ini kita akan bahas tentang topiknya yang rada-rada lagi booming sekarang ya. Kebetulan kita ada teman seorang psikiater. Sebelum dimulai, saya akan bacain dulu profil singkatnya. Jadi pembicara kita malam ini, halo, namanya itu Dr. Mahaputra. Dia seorang psikiater dan sekarang aktif di Rumah Sakit Atmajaya dan Rumah Sakit Ceci. Gitu. Sekian profil singkatnya. Boleh dimulai, Dok? Ya, terima kasih Citen Dewi ya. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya, Kehotu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya ya dari teman-teman panitia. Saya izin pakai slide aja ya. Dari host boleh minta tolong di enable screen sharing-nya. Sebagai gambaran. Ya, oke. Ya, pertama-tama saya mau sharing dulu ya bahwa di sini saya seorang psikiater. Saya belum ada sertifikat Dhamma Duta dan tentunya obviously saya bukan seorang Bante ya. Jadi di sini mungkin sifatnya untuk malam ini lebih ke diskusi dan sharing. Di sini sesuai dengan ilmu saya sejauh ini dalam agama Buddha dan saya gabungkan dari kacamata sudut pandang psikiatri juga. Jadi di sini benar-benar sifatnya diskusi. Kalau guru saya salah satunya adalah Bante Keminda ya. Jadi selama kita bukan arahat atau makhluk suci itu jangan dipercaya. Jadi kalau di sini saya ini ibaratnya kita bawa ini aja sebagai stimulasi gitu ya. Sebuah diskusi, sebuah topik, jadi nanti kita sama-sama diskusikan bersama gitu. Dan seperti guru kita Sang Buddha selalu bilang bahwa hipasiko ya, come and see atau datang dan buktikan. Jadi benar-benar kita untuk diskusi dan sama-sama menjalani ajarannya. Mungkin awalnya saya mulai dengan sedikit gambaran dulu ya. Karena saya seorang psikiater, jadi memang biasanya ketemu kliennya itu adalah yang memang sudut pandangnya lebih pesimis gitu ya, karena memang biasanya orang dengan gangguan mental itu biasanya punya masalah isu mental yang memang jadinya ngelihat dunianya itu agak lebih kelam gitu. Nah, biasanya untuk beberapa orang yang sedang ada masalah berat atau yang kita sebut masalah kronis, biasanya sering banget, paling saya pernah dengar adalah dia nggak pernah minta dilahirkan gitu ya. Kita nggak pernah ada yang minta dilahirkan. Kita masuk ke dunia ini tidak pernah ada formnya daftar gitu masuk terus lahir sebagai manusia, nggak ada. Out of nowhere kita sadar tiba-tiba bahkan bayi pun kita nggak sadar ya, baru ingat mungkin 4 tahunan gitu. Dan kita jadi anak-anak, kita belajar dunia seperti apa, dikasih tahu bahwa oh ya harus kerja biar bahagia, biar dapat kerjaan enak dan lain-lain gitu. Jadinya kita sekolah, kita belajar, kita kuliah. Pas kerja kita dapat karir, kita mencapai karir dan lain-lain. Singkat cerita udah selesai, usaha ada beberapa mungkin yang karirnya meningkat, usahanya sukses besar. Tapi pada saat usahanya udah sukses atau besar, ini kata keluarga saya nih kalau udah udah punya duit sendiri sama udah karirnya bagus katanya bahagia gitu ya. Tapi kok kayaknya kayak flat-flat aja gitu. Ya, flat-flat aja gitu. Terus akhirnya singkat cerita sakit gitu ya, seiring dengan tubuhnya. Beberapa orang memang ada yang nggak sakit, tapi ada juga yang sakit jadinya ada keterbatasan tubuh. Biasanya dulu jalannya gagah, sekarang jalannya jadi agak terseret-seret. Atau misalnya dulu bisa jalan jauh nggak sesek, sekarang jadi lebih sesek. Kemudian akhirnya meninggal gitu ya.
Terus kok kayaknya hidup kita gini-gini aja ya, kayaknya muter aja gitu sebagai manusia. Lahir, ntar jauh-jauhnya meninggal juga gitu. Itu apa yang terjadi gitu. Maksudnya, berarti kita cuma putaran doang dong, maksudnya nggak ada gunanya gitu. Buat apa itu di dunia ini gitu kan. Nah, itu akhirnya seorang guru kita zaman dulu ya, dari suku Sakya yang namanya Siddhartha Gautama, yang memang ditakdirkan sebagai seorang Buddha ya, akhirnya melihat ini juga, kemudian dengan meditasi dalam perjalanannya selama 6 tahun, dari yang paling ekstrim sampai akhirnya jalan tengah, akhirnya menemukan bahwa ya ini memang semuanya samsara gitu. Ini emang perputaran, dan yang beliau lihat juga ternyata tidak sebatas hidup manusia aja gitu ya, dari lahir sampai mati. Ada lahir, tua, sakit, mati, tapi juga memang banyak alam juga di dunia, di samsara ini putarannya ya. Bukan hanya alam manusia, tapi juga ada alam surga. Jadi sebenarnya aslinya 31 alam ya kalau menurut ajaran Theravada, tapi memang disimplifikasi atau disederhanakan menjadi 6 kalau dalam diagram ini. Ada alam surga, ternyata ada alam manusia juga, ada alam peta atau arwah gentayangan, ada alam neraka, ada alam binatang dan asura atau jin. Jadi Sang Buddha yang mulia, Sang Buddha itu melihat semuanya, dan ternyata ini sudah berkali-kali berputar, hancur, terlahir lagi dunianya, hancur lagi, terlahir lagi, dan sudah ada banyak Buddha-Buddha terdahulu gitu. Sesuai dengan kemampuan beliau yang memang sudah diasah bermilenial abad gitu ya. Kemudian ajaran pertama kali yang diajarkan Sang Buddha kepada 5 biku pertama atau Pancawagi adalah satu, adanya duka gitu. Di sini biasanya memang diterjemahkan penderitaan, tapi memang kayaknya memang beberapa Bante juga menerjemahkan sebagai ketidakpuasan. Kemudian yang kedua, Sang Buddha juga menemukan bahwa ini ada sebabnya nih, ada penderitaan atau putaran ini. Yang ketiga, bahwa penderitaan ini ada akhirnya. Kemudian terakhir ya ada jalannya. Nah, itu yang mau kita bahas saat ini adalah kalau healing ala Buddhis itu seperti apa ya, dan sudut pandang psikiatri. Dan ini sifatnya benar-benar diskusi ya, saudara kalian amita sekalian. Pertama-tama kita luruskan dulu definisi healing ya. Healing. Jadi benar tadi sesuai yang moderator bilang bahwa healing ini sekarang sering digunakan ya pada sosial media. Tapi kita mesti sama-sama samakan persepsi dulu nih mengenai healing. Gitu. Kalau misalnya kita lihat di sosial media itu, healing itu identik dengan jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke pantai mana gitu ya. Dan terus ditulis captionnya healing gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dari sudut pandang kesehatan mental, baik psikiater maupun psikolog klinis, itu melihat memang mesti dibedakan nih. Jadi kalau dari kacamata psikiater kesehatan mental, healing itu adalah ketika dia itu ingat ada hal yang dari masa kecilnya itu membuat dia nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman itu misalnya kalau ingat ini memori, itu tuh rasanya nggak nyaman gitu. Entah dia takut ngobrol sama orang, entah dia kalau misalnya ngobrol di depan malu kalau ketemu teman baru dan lain-lain. Nah, healing itu adalah ketika tetap ketika dia menghadapi masalah yang sama atau mengingat memori yang sama, tetap ada, namun jauh lebih adaptif gitu. Tidak emosional dahulu gitu. Jadi kalau dulunya takut ngomong sama orang, healing itu adalah sekarang jadi nggak takut lagi gitu. Jadi ada perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku terhadap situasi atau ingatan tersebut. Itu healing. Jadi dulu kalau ingat kejadian apa takut, healing itu adalah ketika ingat kejadian itu udah nggak takut lagi gitu. Nah, kita masih bedakan dengan coping. Coping itu adalah cara mengatasi stres yang sedang dialami saat ini. Contoh, misalnya ada beberapa kita mau ujian skripsi, atau misalnya dulu sering ujian gitu kan, itu kan stres. Ada yang
dalam stresnya ya udah dihadapi dengan bacanya lebih banyak. Ada juga yang dibawa main game, ada juga yang dibawa meditasi gitu, ada yang dibawa doa gitu. Nah, itu cara menghadapi stres yang sedang dialami. Refreshing itu sebenarnya yang notabene adalah yang dimaksud dari teman-teman di sosmed itu ketika dia pergi ke pantai dan dia tulis healing, mungkin maksudnya refreshing gitu. Jadi seperti berjarak dengan stresnya dengan melakukan aktivitas lain, dalam hal ini menikmati pantai, menikmati gunung, menikmati pemandangan, dan lain-lain. Jadi memang kita perlu bedakan nih mana healing, coping, sama refreshing. Refreshing itu termasuk salah satu cara coping gitu. Jadi kalau kita stres ya udah cuti, ambil jalan-jalan, itu termasuk coping menghadapi capeknya kerjaan ya dengan refreshing gitu, berjarak dengan stresnya dan melakukan aktivitas lain. Tapi bisa juga ke Bali itu melakukan healing dengan catatan misalnya ke Balinya itu untuk melakukan meditasi retreat gitu ya, untuk mengatasi kekesalan yang ada, ingin tidak kesal lagi gitu, atau ya ikut retreat dan lain-lain gitu ya. Baru itu mungkin bisa disebut healing. Jadi kita mesti bedain nih mana yang healing, mana yang sebenarnya refreshing atau coping semata. Ya, jadi kalau ngomongin healing berarti kita ngomongin luka batin gitu. Luka batin itu ya karena Namita itu seperti adanya kejadian masa lalu yang membekas secara emosional, memengaruhi pikiran, perasaan, perilaku yang menyebabkan yang sifatnya tidak adaptif atau tidak rasional pada saat sekarang gitu. Jadi contoh, kalau misalnya dulu ada trauma pernah diculik sama lelaki bertubuh besar, berkulit hitam gitu. Nah, sekarang kalau dengan pengalaman itu kalau dia lihat ada lelaki berbadan besar berkulit hitam, dia akan menjauh. Nah, itu berarti masih ada luka batinnya gitu ya. Atau contoh lain yang sehari-hari itu pernah dikhianati sehingga tidak percaya orang, secara simpel ya, pernah ditinggalkan sehingga takut ditinggalkan orang, pernah diolok-olok atau dibully oleh temannya pada saat SD sehingga takut terlihat jelek gitu ya, nggak mau dibully lagi. Semakin dini itu maksudnya semakin kecil kejadiannya, maksudnya misalnya orang tuanya bercerai pada saat umur 5 tahun, atau orang tuanya meninggal pada saat umur 4 tahun. Itu semakin kuat luka batinnya. Maksudnya jadi semakin awal ininya ya, kejadiannya itu semakin kuat luka batinnya. Biasanya orangnya nggak ingat, cuman somehow kalau kejadiannya jadi mirip, itu kayak nggak ada yang nggak enak di badan. Gitu ya. Nah, healing adalah ketika luka batin ini diproses sehingga ingatan tetap ada, tapi emosinya tidak meradang seperti itu. Contohnya, kalau misalnya orang tadi ada teman yang tidak percaya orang, dia sekarang kalau udah healing, jadi lebih mengetahui mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Kalau yang takut ditinggal, apabila dia udah healing, apabila memahami prinsip ditinggalkan dan tahu caranya agar tidak ditinggalkan orang lain dan melakukannya. Kalau tadi yang luka batin takut terlihat jelek, ya bisa menerima, ya saya jelek, tapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi ketika dia melihat dirinya jelek, nggak sesakit dulu gitu. Sekarang kayak ya udah gue jelek, and it's okay gitu. Nah, ini contohnya. Jadi ini gambarannya. Jadi misalnya pada saat kecil ibunya nggak bahagia ya, misalnya ibunya depresi gitu. Jadi mukanya nggak bahagia, nggak ada hangat-hangatnya. Pada saat balita itu dia ngelihat nih anak, nih manusia ngelihat oh, ibunya terlihat murung terus. Terus memang sudah kodratnya ini ya manusia atau bayi itu dia pengen menghibur atau berharap orang-orang di sekitarnya itu happy gitu. Jadi kelihatan happy. Kalau ngelihat murung, biasanya balita tersebut akan mencoba menghibur. Gitu. Nah, ceritanya balita itu menghibur, berharap ibunya jadi lebih bersenyum, tapi malah marah gitu. Jadi ngebentak, jadi mukanya serem gitu ya. Kalau buat anak-anak bisa nyadar. Terus dia bilang, dasar kamu anak bawel gitu. Nah, itu cukup membekas. Sehingga kalau misalnya suatu saat saking membekasnya, singkat cerita, ketika dia remaja, melihat teman yang terlihat murung, jadinya dia cenderung menghindari orang tersebut.
karena dia takut dimarahin atau takut dibilang bawel. Yang mana sebenarnya biasanya menghibur ya, tapi karena saking takutnya, akhirnya dia menghindari karena takut dimarahi. Itu contohnya. Menyambung hal tersebut, kalau di Buddhis ini memang diajari oleh Sang Buddha ada jalan mulia berunsur 8 ya. Ada pandangan benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan samadhi benar. Sama samadhi gitu ya. Jadi terkait untuk kalau di ajaran Sang Buddha sama-sama kita sama-sama diskusi ya teman-teman kalian Namita, memang tujuannya memang mengikis kilesa sehingga mencapai nibbana gitu ya, mencapai dukkha. Nah, bisa dibilang memang luka batin itu seperti kilesa. Luka batin seperti kilesa. Sehingga kalau mau healing, ya kita memang melakukan jalan mulia berunsur 8 ini. Jadi ketakutan yang dibuat atau terbuat dari masa lalu kita itu dikuras atau dikikis habis sehingga kita jadi lebih melihat apa adanya gitu. Contoh, ya ini sedikit aplikasinya ya. Jadi misalnya pandangan orang tersebut baru bisa bahagia bila keinginannya saya terpenuhi gitu. Jadi kalau misalnya kebahagiaan itu berasal dari keadaan gitu ya. Keadaan ketika keinginan dipenuhi. Pastinya dia dan terpikir bahwa kalau itu keadaan yang nggak terjadi, saya akan menderita. Nah, dia pandangannya begitu. Otomatis pikirannya, dia berpikir bahwa saya mau kerjaan saya lancar-lancar saja gitu. Saya mau, terus contoh lain adalah saya mau pasangan saya selalu menuruti saya. Tapi realita kan bisa macam-macam ya. Sama buruk, hal yang buruk terjadi, hal baik terjadi itu kadang-kadang di luar kuasa kita gitu ya pada saat sehari-harinya. Nah, nih orang mau banget pekerjaannya lancar terus gitu ya. Aduh, namanya pekerjaan ya, pasti kan ada naik turun dan lain-lain. Ketika nggak lancar, jadi dia mengeluh gitu. Nah, ketika mengeluh ya perbuatannya jadi nggak sesuai gitu. Karena dia berpikir kekayaan adalah nomor satu, misalnya dia mencari uang sebanyak mungkin, semangatnya untuk bekerja, jadi fokus bekerja dan enjoy bekerja gitu ya, kurang lebih. Nah, tapi kita tahu bahwa belum tentu keadaannya sesuai yang dia mau gitu ya. Apalagi kalau berharap pasangan saya selalu menuruti saya. Waduh, pasti susah tuh nanti. Pasti akan sengsara karena berpikir dia baru bahagia apabila pasangan saya selalu menuruti saya. Ya agak aneh ya kalau orang itu bisa selalu nurutin pasangannya gitu. Nah, ini jadi kalau misalnya udah ngaco dari awalnya, kalau pandangannya tidak tepat atau pandangannya salah, dengan berpikir bahwa kebahagiaan bisa didapat dari keadaan gitu ya, atau suatu hal yang sifatnya indriawi, pasti dia akan sengsara. Pasti akan duka. Nah, sedikit mengingatkan kalau di konsep Buddhis ya, kita itu sebenarnya nggak ada yang namanya roh gitu ya. Di pemahaman Buddhis itu memang kita itu hanya 5 agregat atau pancakanda gitu ya. Ada kesadaran, ada persepsi, ada formasi batin, ada perasaan, sama ada jasmani ini. Itu jasmani mental gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada aku gitu. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kesel atau kita bahagia itu bukan kita sebagai roh yang bahagia, yang kesel atau bahagia, tapi kesadarannya saat itu lagi kesadaran yang sifatnya bahagia atau sifatnya lagi sebel gitu. Nah, jadi dengan memahami konsep ini, kita itu tanda kutip nggak akan baper sebenarnya. Bahwa kayak kadang-kadang kan kita merasa kayak nggak dihargai gitu. Kayak kita merasa direndahkan gitu. Padahal kalau kita memahami konsep ini, nggak ada yang dihargai dan nggak ada yang direndahkan. Ya semuanya stabil-stabil aja sebenarnya. Cuman karena kita berpikir, saya dihina, saya direndahkan. Itu pasti kita emosi jadinya. Karena berpikir ada saya, dan berpikir kita direndahkan. Gitu. Padahal nggak ada gitu. Nah, ini ada juga kan istilah yang di kita tuh ada yang terkenal moha, dosa, loba gitu ya. Loba, dosa, moha. Ini juga perlu kita pahami.
Kalau di Buddhis itu diharapkan, sambil mengingatkan ya teman-teman Kalyanamita, itu kita mengikis loba kita, dosa kita, dan kebodohan kita atau moha kita gitu ya. Loba itu adalah ketika kita sangat menginginkan sebuah objek indriawi gitu ya, dengan kuat. Kayak dengan dasar kalau kita dapat itu, kita akan bahagia gitu. Kalau dosa itu ibaratnya atau kebencian itu, kita sangat menghindari sebuah objek atau keadaan itu dengan dengan berpikir bahwa keadaan itu akan membuat kita tidak bahagia, akan membuat kita sengsara gitu ya. Padahal semua bentukan, semua keadaan, kalau di Buddhis itu tadi seperti yang kebenaran nomor 1 Sang Buddha, bahwa nggak akan memuaskan gitu, semua yang sifatnya indriawi. Gitu ya. Dan semua hal yang ada di dunia ini, sifatnya itu adalah satu, tanpa inti, nggak ada, semuanya bagian dari gabungan dari semua unsur. Kedua, itu nggak akan pernah memuaskan. Kalau kita berharap itu akan membuat kita bahagia, misalnya saya baru bahagia kalau ada emas ini gitu, nah itu nggak akan pernah puas gitu, karena kalaupun dapat oke, kesenangan, tapi itu hanya sementara gitu. Habis itu nanti nyari lagi, atau ketika emas itu hilang ya kita akan sengsara, dan semuanya selalu berubah gitu. Emasnya mungkin tetap gitu ya, logam mulianya bagus gitu, tapi tubuh kita itu anicca juga gitu. Kita mau sampai kapanpun pengen dapat emasnya, tapi pada akhirnya kita usianya yang habis gitu. Jadi baik kitanya juga jadinya, perubahan kita jadinya yang awalnya memiliki jadi tidak memiliki. Ya, jadi kalau di Buddhis ini kan secara abhidhamma memang sebenarnya kita itu karena nggak ada inti, tapi sebenarnya kita itu kesadaran kita ini seperti ada harus kesadaran nih yang berpikir saya, aku gitu ya. Itu sebenarnya kita kayak, kalau menurut Sang Buddha gitu, dalam satu jentikan ini terjadi 1 triliun kesadaran yang hilang timbul gitu. Jadi karena kita satuannya 1 detik, sebenarnya kita dalam 1 detik ini udah jadi 1 triliun orang yang kesadaran yang berbeda gitu. Agak abstrak ya. Mungkin saya langsung masuk ke ininya ya, langsung aplikasinya sebenarnya apa kalau terkait healing ini. Jadi kita perlu sadar bahwa yang paling kuat memang cetana kita ya, kehendak gitu. Kita bisa mengarahkan dari kehendak kita mau melanjutkan perbuatan buruk kita, atau kita mau memilih melakukan perbuatan baik. Itu kuat banget. Dan di setiap kesadaran itu, yang belokan itu kehendaknya atau cetananya. Contoh misalnya, yang tadi ya, yang anak tadi, ibu terlihat murung. Tuh anak mencoba menghibur ibunya marah, terus anaknya karena masih kecil dan nggak enak, akhirnya waktu itu cetananya berpikir, aduh nggak enak nih gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang murung, saya nggak mau hibur soalnya nanti dimarahin gitu. Jadi waktu itu kesadarannya, kesimpannya seperti itu dalam diri dia. Sehingga ke depannya kalau dia ngelihat situasi yang sama, dia jadi menghindari karena takut dimarahi juga, persepsinya itu. Nah, kalau misalnya anak itu menyadari hal tersebut, dan dengan kehendaknya, oke, ini dia sadar ini adalah pemahaman yang salah gitu ya. Kalau dia melihat teman murungnya itu salah, terus dia memiliki kehendak, saya ingin mengubah persepsi saya ini yang sekarang menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih baik. Saat itu baru dia bisa healing gitu, atau membuat persepsi baru yang lebih adaptif gitu. Jadi kuncinya memang kehendak gitu. Kalau misalnya kita punya kebiasaan, misalnya kita nggak mau makan di malam hari dan pengen menghilangkan kebiasaan itu, kita benar-benar harus ada kehendak dengan kuat bahwa saya mau mengurangi kebiasaan ini gitu. Dengan sadar harus punya kehendak itu. Jadi kalau nggak ada kehendaknya, pasti kebiasaan kita akan tetap seperti itu. Gitu. Jadi kuncinya memang kehendak kita. Itu ya, itu contoh aplikasinya.
Nah, kalau pandangan benar di Buddhis itu ya, teman-teman kalian minta sambil mengingatkan juga, percaya bahwa adanya konsep karma, adanya anicca, adanya dukkha, adanya anatta, adanya asubha gitu. Semua bentukan itu sifatnya empat kebenaran mulia, empat hal ini ya. Jadi kalau misalnya kita pandangannya udah benar, kita memahami konsepnya dengan baik dan kita mencoba menjalaninya dan membuktikannya, seiring waktu kita makin kuat pemahamannya, makin kuat lagi, sehingga kita makin memahami apa yang terjadi di dunia ini. Dan dengan kita memahami itu, kita makin lincah atau makin lihai untuk menjadi arsitek kehidupan kita sendiri, membentuk kesadaran yang baik, dan kita jadi tahu arahnya mau kemana. Yang mana kalau di agama Buddha ya mencapainya nibbana gitu ya. Terlepas dari pusaran kelahiran kematian ini gitu. Nah, ini mungkin udah mulai agak saya masuk praktis ya. Oke, kita udah tahu konsepnya. Nah, sekarang gimana cara supaya ngatasin pikiran-pikiran yang nggak enak ini? Atau biasanya Bante nyebutnya kilesa gitu ya. Sang Buddha juga nyebutnya kilesa gitu. Gimana kita ngatasinnya? Emang semudah itu, Dok? Kan susah juga gitu, apalagi kalau lagi kesel. Jadi di sini ada Wittaka Santana Sutta ya. Dan di sini saya juga ngambil dari ceramahnya Bante Keminda. Misalnya kita kesel gitu ya. Misalnya kita kerja, terus misalnya kita punya pengalaman kita adalah saya paling sebel sama orang yang pemalas gitu. Pemalas gitu. Ketika kita kerja dan ngelihat teman kita main aja gitu ya, main gadget, keselnya muncul kan, keselnya muncul. Tapi misalnya kita sudah berpikir, aduh, capek nih ngelihat orang ngeselin gini, saya mau ini aja, mau healing, mau kalau ngelihat orang malas kayak gitu, saya nggak mau ini lagi gitu, saya nggak mau kesel lagi gitu. Jadi cara pertama adalah pas kita ngelihat teman kita yang kesel itu, kita fokus pada hal yang baik, itu damai yang baik. Jadi kita membuat, kalau pada psikiater kita dalam kognitif perilaku itu kita nyebutnya alternative thought. Kita kan berpikirnya dia main duduk itu males kan. Ini orang males, harusnya tempat kerja nggak boleh main gitu. Nah, kita pikir dia males gitu. Kita membuat alternative thought atau kemungkinan lain kenapa dia main di saat jam kerja. Misalnya, oh mungkin dia tahu tapi dia lagi capek sehingga dia mau rileks. Oh mungkin dia tahu tapi dia ada janji sama orang gitu. Oh mungkin memang dia udah selesai tugasnya sehingga dia mau main gitu. Jadi banyak kemungkinannya dan kita ambil yang baik. Kita ambil yang baik gitu. Jadi dengan berpikir bahwa dia bukannya malas, tapi dia itu memang lagi capek aja, udah hektik aja sehingga dia mau mungkin mau refreshing dulu kali gitu. Jadi yang awalnya kita kesel jadi berkurang gitu. Udah bahkan nggak ada kadang-kadang. Misalnya menurut Sang Buddha, kalau misalnya cara itu udah dilakukan tapi kita tetap kesel gitu ya. Kita udah berharap bahwa oke. Nomor satu dulu nih kita coba. Oke. Mungkin dia ini ya, mungkin dia capek jadi dia mau refreshing dulu. Tapi terus kita tetap kesel. Tapi tetap dong nggak bisa, tempat kerja itu nggak bisa kayak gitu. Tetap harus belajar. Jadi kan kita tetap kesel kan. Nah kita pakai cara yang kedua. Merenungkan bahwa rasa kesel ini memiliki dampak buruk gitu. Karena rasa kesel ini selain membawa ketidakdamaian dalam diri kita di kehidupan saat ini, dia juga bisa berkontribut untuk melahirkan kita di alam apa ya gitu, atau alam yang nggak enak gitu. Jadi kita merenungkan, oke, bentar. Tapi kalau saya kesel mulu, ini nih nggak bagus buat saya. Entah buat kesehatan, entah buat kesehatan fisik maupun kesehatan mental, atau bisa membawa saya lahir di alam yang tidak enak.
Jadi kita renungkan bahwa ini ada dampak buruknya. Kita coba. Kalau berhasil bagus. Tapi kalau misalnya udah merenungkan gitu, tetap kesel. Tapi enggak tetaplah nggak boleh tuh kayak gitu. Kita melakukan cara yang ketiga. Sang Buddha bilang lanjutin ke cara yang ketiga, yaitu tidak memperhatikan pikiran tersebut. Maksudnya seperti apa? Kita alihkan dengan hal-hal yang sifatnya baik. Kalau di sutta aslinya itu contohnya adalah dengan baca parita atau bermeditasi dan lain-lain gitu. Nah, kalau di sehari-hari kita kalyanamitta ya sebagai perumah tangga, ya mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Misalnya kita udah kesel tuh ngeliat itu temen. Udahlah terserah deh, saya nggak mau berkutat di kekesalan. Saya ngerjain tugas saya aja deh gitu. Atau terserah saya keluar aja nggak mau ngeliat deh gitu. Daripada bikin karma buruk gitu. Atau ya yaudah saya meditasi aja deh biar tenang gitu kalau udah biasa meditasi ya. Itu cara ketiga. Nah, kalau misalnya cara ketiga kita udah coba, udah mengalihkan, kita coba, tapi tetap nggak berhasil, kesannya tetap ada. Kok gue masih keinget sama tuh orang ya? Padahal udah jauh, udah dilakukan gitu. Kita melakukan cara yang keempat. Cara keempat itu ya kalyanamitta. Kita seperti menganalisis gitu. Ini saya kesel dari mana sih? Gitu. Kenapa saya kesel banget? Kenapa saya nggak bisa ngelupain tuh teman saya yang males itu gitu. Kita melakukan penyelidikan dari mana ini rasa kesel kita gitu ya. Ketika kita menyelidiki dan menemukan bahwa ternyata nih saya ingat dulu pas saya di tempat kerja ini, pas saya pas main game itu, saya dikeplak kepalanya sama bos. Makanya kalau ngelihat dia kayaknya asik-asik gitu nggak digeplak kepalanya, makanya nyebelin gitu ya. Terus sehingga setelah menyadari hal itu harapannya bisa lebih tenang gitu. Tapi misalnya udah mencoba menyelidiki tersebut, tapi tetap masih ada kesel yang masih keinget teman kita itu yang yang main game itu. Akhirnya Sang Buddha ini udah paling cara terakhir yang kelima. Di sini bilangnya menghancurkan ya, tapi lebih ke kita fokus terhadap kekesalannya itu. Mungkin kalau ibaratnya itu seperti kita kalau dianalogikan misalnya rasa emosinya kita itu, rasa sebelnya itu seperti tikus, kita tuh kayak menggenggam tikusnya gitu. Kayak fokus terhadap kekesalannya gitu. Jadi oke, saya emosi. Saya emosi. Jadi perhatian kita tuh digenggam ke emosinya itu. Seolah-olah tangan yang menggenggam tikus itu. Digenggam aja gitu. Digenggam aja. Nanti sesuai dengan ciri sejati suatu hal yang berbentuk, ya nanti anatta. Pada akhirnya, ketika kita menggenggam perasaan kesel itu, dia nggak akan tanda kutip berkembang biak, dan dia lama-lama hilang. Gitu. Nah, itu cara paling terakhir. Dan ini semua ada di Sutta Vitakka Santana Sutta. Diajarkan oleh Sang Buddha untuk para biku yang sedang bermeditasi. Dan saya rasa bisa kita lakukan untuk sehari-hari juga, gitu ya. Dan ini suatu hal yang sangat bagus ya dari teman-teman panitia. Jadi ini quote yang saya ambil dari teman panitia. Kesedihan dan luka kita dapat sembuh hanya ketika kita menyentuhnya dengan ulas asih. Ya, saya jadi teringat ketika baca quote ini, teringat dengan ajaran Ajahn Brahm ya. Beliau menggunakan istilah yang namanya kindfulness. Jadi memang segala bentukan itu duka, tapi nggak berarti kita harus membencinya gitu. Kita mengenali dia ada dan menerima aja, mengaccept atau mengembrace aja, ada aja gitu. Tapi kita tidak menggenggam kencang atau tidak mendorong jauh-jauh dengan kebencian. Kita benar-benar menerima aja, ada ini gitu.
but it's okay. Gitu. Jadi maksud saya angkat di sini adalah ketika kita melakukan witakas hal-hal 5 hal ini yang di atas, itu kita jangan melihat kilesa sebagai hal yang sangat menjijikan atau sangat menyebalkan. Karena gini, misalnya kita terlalu keras gitu ya, kita terlalu ekstrim bahwa oke, bagus, ke depannya saya nggak akan mau ada kecemburuan dalam pikiran saya. Gitu. Suatu saat karena memang dia belum latih, ada dong misalnya yang ngelihat story gitu, terus, wah ini karir udah gitu. Dia mah hoki, bapaknya kaya, bla bla bla. Itu kan udah kecemburuan kan? Kecemburuan. Terus dia nyadar, aduh kok saya cemburu gini? Nggak boleh, saya nggak boleh cemburu. Tidak boleh, nggak boleh. Ini saya jadi kotor, nggak boleh gitu. Justru dengan seperti itu membuat kesadaran baru yang negatif gitu. Ketika kita benci sama apa yang ada dalam pikiran kita, ketika benci banget ya dalam hal ini, itu justru memunculkan karma pikiran buruk baru yang membuat kita jadi nggak damai gitu, jadi nggak tenang gitu. Kalau dari ceritanya Ajahn Brahm, beliau pernah bercerita gini. Waktu itu jadi beliau menceritakan menceritakan ulang. Kata-katanya tidak tepat, tapi izinkan saya share di sini ya, kalian namita sekalian. Jadi waktu itu ada cerita, ini ada sebuah istana yang sangat indah gitu ya. Dibilang istana dewa lah atau gimana gitu ya. Di istana ini ada seorang kaisarnya, gitu, di emperor, gitu, kaisar yang sangat bijak. Gitu. Ajahn Brahm bilangnya sangat bijak. Mungkin Ajahn Brahm juga ngambil cerita ini dari yang sebelum-sebelumnya, tapi saya dengarnya dari Ajahn Brahm. Suatu hari di istana yang sangat indah itu, kaisarnya ini ingin pergi beberapa hari, ya, sehingga dia bilang ke pengawalnya bahwa, oke, saya ingin pergi beberapa hari, tolong jagain istana saya ya. Ya, oke, pengawal penjaga istana ya jagain gitu. Kaisarnya pergi. Suatu hari ada monster masuk ke istananya. Monsternya ini sangat jelek, bau, suaranya nggak enak, dan kayak lembek-lembek nggak jelas gitu, ngebayangin kita pegang aja jadi jijik banget gitu ya. Datang. Pengawal penjaga kerajaannya, istananya tuh pada emosi. Wah, gawat nih, kita harus mengusir monster ini. Makin diusir, makin dimarah-marahin, makin dimaki. Pergi kamu. Monsternya tambah gede. Makin menjijikan, makin jelek, makin bau, makin suaranya nggak enak. Kan cemas dong penjaganya. Tambah penjaga datang lagi, manggil reinforcement, lebih nyerang lebih banyak lagi. Makin diserang, monsternya makin gede, makin bau, makin kuat, makin menjijikan. Kayak gitu terus sampai 3 hari, sehingga monsternya gede banget. Kemudian kaisarnya pulang. Kaisarnya pulang kan, 3 hari pulang, pas melihat, wah, ada monster besar sekali di istananya. Istananya jadi bau dan lain-lain. Pengawal, penjaga kerajaan tetap mencoba gitu ya, mencoba untuk mengusir. Udah banyak penjaga yang datang, tapi tetap malah makin gede. Kaisarnya kan kaisar bijak. Dia datang, ngelihat monsternya. Monsternya ngelihat kaisarnya datang. Ini kan, geraung kan, ingin menakuti kaisarnya. Kemudian yang kaisarnya lakukan adalah bukannya marah atau menyerang balik, tapi malah menyapa monsternya. Hai monster, sudah berapa hari kamu di sini? Udah ada yang mempersilahkan kamu masuk belum? Penjaganya pada bingung semua, monsternya juga bingung. Kok begitu? Kok nggak dilawan gitu? Kemudian kaisarnya mengulangi lagi. Gila ya, ini kamu udah lama di sini tapi nggak ada yang mempersilahkan kamu duduk, nggak ada yang mempersilahkan memberikan kamu makanan gitu. Kasihan ya, sungguh sungguh tidak nyaman rasanya ya kayaknya diri kamu. Jadi
kaisar yang bijak ini ramah terhadap monster tersebut. Ternyata makin diramahin, makin hangat, monsternya makin kecil, makin nggak bau, makin nggak menjijikan, suaranya juga nggak semenyeramkan sebelumnya. Kemudian kaisarnya juga makin ramah lagi, makin baik lagi, sampai dikasih makanan ini. Kamu suka makanan apa? Yuk, makanan ini. Monsternya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Singkat cerita, monsternya hilang. Nah, dari Bante Ajandam mengajarkan bahwa terhadap hal-hal yang kita anggap buruk, itu jangan dibenci. Gitu. Tapi kita terima, kita embrace dengan penuh kasih, gitu ya, ulas asih ya kita. Ini adalah bagian dari hidup. I appreciate it. Namun saya tidak terikat terhadap hal ini. Sama seperti pikiran-pikiran buruk yang menjadi luka batin kita gitu. Ingatan kita dibully, kebencian kita terhadap penyakit kita, rasa takut akan kehilangan, rasa takut akan salah, dan lain-lain itu kita jangan benci, jangan menganggap bahwa itu hal yang membuat kita lemah. Gitu. Tapi kita amati, kita terima, oke, ini masih ada dalam diri saya, dan saya berusaha untuk mengelola ini. Jadi dengan damai, dengan tenang, kita melatih diri kita, fokus, terutama dengan 5 cara ini, ya lama-lama kilesa-kilesa tersebut, dalam hal ini luka batin tersebut, ya bisa berkurang sehingga akhirnya hilang ya. Nah, ini sedikit ilustrasi ketika melakukan yang nomor 3 ya. Ini seperti meditasi sih. Jadi, pernah nggak sih kalian wanita kalau ingat tuh, kalau misalnya kita lagi emosi atau lagi overthinking tuh pikirannya kemana-mana ya. Kayak arus gitu, kayak kenceng banget. Dan arus itu kita bisa ibaratkan seperti sungai ini ya, air sungai ini. Gitu. Nah, dengan kita fokus terhadap hal lain gitu yang tidak terkait. Biasanya caranya banyak. Salah satu guru saya juga adalah Bante Gunasiri ya. Bante Gunasiri itu banyak mengajarkan. Saya banyak cocok dengan beliau, jadi banyak mengajarkan namanya meditasi meditasi titik tubuh gitu ya, aktif jasmani. Ketika kita fokus terhadap jasmani kita, misalnya titik perut, dada, mulut dan lain-lain, atau teman-teman kalian yang minta ada yang suka meditasi pernafasan, boleh juga. Ketika kita fokus terhadap objek tersebut, titik fokus tersebut, kita seperti berpegangan pada batu ini. Gitu. Jadi kita tidak terbawa sama luka batin kita. Gitu. Dan dengan kita tidak terbawa luka batin kita, nanti lama-lama airnya surut. Nanti lama-lama luka batinnya surut karena kita tidak lanjutkan, karena kita tidak kopas. Gitu. Kalau kita keinget terus kita kesel, atau kita keinget jadi craving, misalnya out of nowhere, malam-malam nih lapar. Tiba-tiba kepikiran pempek, waduh, pempek enak nih gitu. Nah, itu termasuk loba mula cita tuh. Jadi kesadaran yang terkait pada kesalahan. Jadi kita berpikir bila saya makan pempek saya akan bahagia gitu ya. Kalau kita lanjutin, wah ada pempek, wah langsung pesen Gojek gitu. Pempek, pesen pempek gitu datang. Nah, itu kita ngikutin, kita kayak copy paste gitu. Malam-malam kalau lapar yang bisa bikin bahagia dalam pempek gitu. Tapi kalau misalnya beda nih kejadiannya pada saat craving. Craving nih lapar malam terus, waduh, pempek enak nih gitu kan. Oh, tapi balik lagi kita gunain cetananya kayak bilang, enggak deh, cukup deh saya nggak mau craving terhadap pempek ini deh. Biar saya menghadapi rasa lapar saya gitu. Nah, dengan kehendak seperti itu, kita fokus terhadap rasa laparnya selayaknya kita berpegangan pada batu objek rasa laparnya itu, arus keinginan empek-empeknya itu lama-lama hilang. Dan ketika hilang, dan kita tidak lanjutin dengan beli pempek, itu kebiasaan kita beli pempeknya jadi hilang juga. Kilesanya hilang, tanda kutip gitulah ya. Kejaksanaan kita gitu ya.
Yang satu keakraban dengan guru atau mentor atau role model yang kita pengen tuju. Bisa Bante, bisa orang bijak, dan lain-lain, guru meditasi, dan lain-lain. Itu membantu banget. Yang kedua, membaca ulang parita ya. Parita, atau misalnya doa-doa, atau kalimat perlindungan, dan lain-lain. Yang ketiga, habis kita baca, kita coba pahami ini yang saya baca apa, gitu. Atau yang saya ingat apa, ajaran Sang Buddha apa. Yang keempat itu, kita sering dengerin hal-hal yang membuat kita lebih bijaksana, ajaran dari Sang Buddha, baik yang diajarkan lewat Bante atau kita baca sendiri, which is good. Kalau pendengaran ya boleh, sekarang YouTube banyak ya. Yang kelima, kita juga jadi belajar memisahkan mana yang berhubungan nih. Saya keselnya dari mana, gitu ya. Nah, ini 5 ini juga termasuk cara untuk yang nomor 3 ya. Jadi dialihkan dengan cara-cara ini akan sangat membantu. Nah, kemudian apabila kita sudah melepas luka batin kita, nah ini sedikit mengingatkan ya karena kita bahwa ini adalah 10 perbuatan baik yang sebaiknya kita lakukan untuk membuat kita menjadi lebih bahagia, tidak membuat luka batin baru, tidak melanjutkan luka batin yang sudah ada, dan kita menjadi damai dan harapannya bisa mencapai nibbana. Yang pertama kita dengan berbagi daya maya, dana maya, berbagi uang waktu atau apapun gitu ya. Murah hati. Yang kedua, moralitas, tidak melakukan hal-hal yang membuat karma buruk, tidak membunuh, termasuk membunuh serangga ya, kalian minta sekalian, tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak berkata bohong, bergunjing ya, tidak minum minuman yang memabukkan. Kemudian yang meditasi tadi ya, bahwa namanya meditasi macam-macam, boleh samatha, boleh vipassana, fokus nafas boleh, fokus tubuh boleh, fokus meta boleh. Yang keempat, ya menghormat yang patut dihormat. Orang yang kita lihat bagus silanya dan memang jadi panutan gitu ya, bijaksana, kita tahu tingkatan akunya gitu, kita hormat dengan berharap kita juga bisa meneladani hal yang sudah dilakukan. Yang kelima, bakti sosial, wea waca, maya. Yang keenam, pelimpahan jasa. Habis kita misalnya belajar dhamma dan lain-lain, kita bisa pelimpahan jasa. Kemudian 7, pata anumodana, maya, untuk menghindari kita dari irian gitu ya, iri hati gitu. Teman ada yang berhasil ya kita turut bersyukur, anumodana, atau misalnya mudita cita ya, jalan lainnya. Mendengarkan ajaran Buddha, sharing agama ajaran Buddha. Jadi apa yang kita dengar di ajaran Buddha itu kita boleh ngobrolin. Tadi saya habis dengar tuh katanya gini, itu cukup menginspirasi saya loh. Itu lumayan juga ya, bisa. Nah kalau misalnya udah jago ya boleh juga jadi Dhamma Duta, itu juga bagus. Yang terakhir adalah mengembangkan pandangan dan perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi 9 yang sebelumnya itu kalau sudah lakukan kita sempurnakan lagi gitu. Sehingga jadi lebih terbiasa dan menjadi mendarah daging dalam hidup kita. Singkat cerita dari saya, sedikit mengutip sesuai ajaran Master Cheng Yen ya. Saya percaya bahwa kita di sini semua di forum malam ini bisa berinteraksi atas dasar adanya jalinan jodoh ya. Mungkin pernah bertemu di kehidupan sebelumnya dan lain-lain, pernah berinteraksi dan lain-lain. Tapi apapun itu jalinan jodohnya, saya bersyukur dengan para kalian minta sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi ya semuanya. Begitu saya kembalikan ke MC, mungkin terima kasih. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam, dokter. Halo, selamat malam Pak Wi. Ya, maaf saya terlambat. Harusnya hari ini saya jadi moderatornya ini. Ya. Ya, kebetulan hari ini ada acara Pak Baja. Jadi penabisannya baru selesai tadi jam 7:30, jam 8 lah gitu. Baru selesai gitu. Iya. Ya, maaf semuanya, teman-teman semua. Ya, kebetulan hari ini juga
hari ini tuh SB udah libur 3 minggu lebih ya Jumnya. Biasanya kegiatan rutin SB, Jum SB sebulan 2 kali dokter. Hmm. Aduh, makasih banget nih tadi saya dengerin sharing-sharing dari dokter nih. Ternyata healing itu berarti kalau kesimpulannya gitu ya mungkin ya kalau saya lihat mungkin healing itu seperti kayak maksudnya menghealing kayak menyembuhkan kali gitu ya dok ya Ya, bahasanya ya ketimbang biasa dari orang-orang kadang kan bilang kalau jalan-jalan healing. guys nih saya lagi healing nih katanya gitu. Ya, Terus dia ada yang bilang juga maksudnya nih jadi arti healing nih selama ini banyak orang yang masih salah menerka gitu ya dok ya. betul Pak, betul. Hmm. Saya Betul. juga baru baru kemarin masih agak ragu-ragu juga tuh healing seperti gimana sebenarnya. Tapi malam ini yang saya dengar baru saya semakin paham gitu ternyata Betul. healing tuh seperti begitu. Ya. Jadi memang banyak simpang siur, Pak. Jadi harapannya kita jangan keikut simpang siurnya lah. Iya iya benar. Teman-teman ada yang mau bertanya silakan jangan malu-malu. Saya gantian dulu sama Sis Dewi. Thank you juga nih Sis Dewi. Itu di kolom chat udah ada sih beberapa pertanyaan, boleh Oh dibaca udah ya. aja. Oke saya bantu bacain ya. Ya dok ini ada yang bertanya Ya. dari Bro Hendrik. Baru-baru ini ada berita yang menghebohkan. Satu cryptocurrency yang mengalami penurunan harga secara tajam. Sampai-sampai ada beberapa holdernya yang melakukan tindak bunuh diri karena sudah menghabiskan life savingnya. Gimana cara mengatasi hal ini, dok? Ya. Terima kasih ya Bro Henry atas pertanyaannya. Ini memang miris ya kita lihat ya. Ini memang masalah yang sering terjadi, lagi hotnya ya. Dan sungguh turut ini juga ya, turut bersedih juga ya karena memang banyak yang tanda kutip sial akan hal ini gitu ya. Sampai ada yang bunuh diri juga gitu ya. Prinsipnya sih memang sebenarnya ya kalau misalnya dari pertanyaan Bro Henry saya jadi kepikirannya mengatasi secara ini ya, secara komunitas ya. Kalau misalnya mengatasi hal ini untuk teman-teman yang lagi dalam down itu, tentunya kalau sudah bunuh diri ya kita nggak bisa melakukan apa-apa ya. Paling ya kita patidana aja gitu ya. Mudah-mudahan mereka terlahir di alam yang lebih baik gitu ya. Kalaupun misalnya di alam yang belum baik ya kita patidana aja biar mereka cepat terlahir di alam yang baik gitu ya. Tapi kalau misalnya belum dan masih depresi dan lain-lain ya kita bisa sebagai teman. Jadi kita tergantung sebagai apa. Kalau sebagai teman kita dampingi aja gitu. Kita dampingi, kita jadi dengar ceritanya gitu ya. Kita ada hadir secara emosional untuk dia. Gitu. Kalau sebagai orang yang punya kuasa ya kita membuat program gitu ya untuk membantu dia gitu agar tidak sampai ke arah bunuh diri gitu ya. Kalau misalnya yang psikiater psikolog ya tetap kita coba usahakan standby untuk bisa membantu teman-teman yang ini. Tentunya ini saya rasa harus ada campur tangan dari bagian keuangan juga ya kalau misalnya kita ngomongin skalanya besar gitu. Untuk mengatasi ini gimana, apakah bisa dikasih pinjaman atau gimana, karena kan ini juga pasien gitu. Tapi tentunya ini adalah harusnya program yang lebih tinggi lagi ya dalam pemerintah. Jadi kalau kita itu mungkin cuma bisa mendampingi, kalau misalnya bisa minjemin, kalau misalnya mau berdana buat teman-teman kita berdana aja. Kalau kita kena sialnya, ibaratnya kena karma buruknya gitu ya, kita apes gitu, kita salah satu orang yang habis duit ya, tetap diharapkan
perenungan dulu bahwa ini adalah karma buruk. Kalau tetap nggak bisa, nggak enak banget, cari teman, cerita. Kalau tetap nggak bisa banget, cari profesional. Mungkin gitu ya, Bro Henry. Mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih dok. Ya, Bro Hendrik, silakan. Mana tahu ada pertanyaan lagi tambahan? Sementara itu Pak. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ya. Dari Agustini, Sis Agustini. Ya. Terima kasih Dokter Mahaputra atas penjelasannya. Izin bertanya, apakah chopping seperti main game atau liburan termasuk dalam cara yang dianjurkan oleh Sang Buddha? Dan bagaimana bila chopping itu malah menjadi cara untuk menghindari menyelesaikan isu tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Terima kasih. Ini Agustini, nih ya, rekan saya nih, dia dokter juga nih. Ini padahal tahu jawabannya, saya yakin, cuman ya udah kita bahas aja untuk diangkat ya. Ya, main game atau liburan gitu ya. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Main gamenya tergantung kehendaknya atau cetananya. Kalau misalnya main gamenya itu karena untuk refreshing, itu boleh. Tapi sebenarnya kalau dianjurkan oleh Sang Buddha harusnya sih enggak ya. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau yang dianjurkan Sang Buddha, karena memang Sang Buddha itu kan ajarannya memang benar-benar lurus untuk cepat-cepat sampai nibbana. Itu kita balik ke, kalau perumah tangga mungkin patokannya adalah yang atas sila itu kali ya. Jadi kan ada salah satu sila yang mewajibkan kita untuk tidak mencari hiburan gitu ya. Kalau bisa dikembalikan, difokuskan ke dhamma gitu. Jadi mencari hiburan itu sifatnya mengalihkan diri, seperti main game, baca buku yang tidak ada hubungan dengan dhamma. Liburannya juga, misal liburannya jalan-jalan yang sifatnya memang sifatnya menikmati indriawi gitu ya. Itu setahu saya di atas sila itu tidak diperkenankan gitu. Jadi kalau dianjurkan atau tidak, tentunya tidak dianjurkan kalau menyambung ke atas sila itu. Tapi kalau misalnya sehari-hari misalnya lagi nggak atas sila nih, ya tentunya boleh sekali ya. Tapi balik lagi itu tidak dianjurkan Sang Buddha tuh setahu saya ya. Lagi zaman Sang Buddha itu belum ada game ya. Terus coping, bagaimana bila coping itu malah menjadi menghindari, sifatnya menghindari menyelesaikan isu tersebut ya. Ini banyak ya copingnya, ini yang kayak gini. Ini kita sebutnya coping penghindaran atau coping avoidance. Bentuknya misalnya ya, kalau Mita, itu seperti beberapa orang pernah dengar kali ya, stres dia minum minuman keras gitu ya. Terus harusnya ngerjain tugas, malah dia main game. Harusnya dia mengatasi kehilangan dia atau putus pacar, harusnya dia mengatasinya dengan perenungan yang bijaksana, tapi malah clubbing misalnya gitu. Nah itu coping-coping yang kurang baik gitu ya, coping avoidance, tentunya masalahnya nggak bakal hilang gitu. Jadi malah tambah besar dan akan mengganggu gitu. Jadi ya balik lagi itu tentunya tidak dianjurkan, sebaiknya copingnya kita lakukan untuk yang bisa mengatasi masalah tersebut. Mungkin seperti itu. Dr. Agustini, terima kasih. Gitu Pak. Hari. Ya, terima kasih. Dok, saya mau nanya nih dok. Ya. Saya ada nih beberapa teman nih dari perempuan gitu ya. Jadi ini perempuan ini dia nih kayak punya trauma gitu dok. Traumanya mungkin seperti dulunya mungkin gitu ya, mungkin gitu, hanya tebakan saya aja nih, hanya mendebak-nebak mereka.
Jadi dia nih suka kalau sedikit-dikit kadang kalau udah ngomongin cowok, dia selalu membicarakan tentang cowok tuh hal-hal yang negatif terus gitu. Jadi entah, "Ah, lu kalau nggak bisa dapet cowok yang kaya ngapain lu gini, entar nyusahin doang, entar begini-gini, entar Mhm. hidup lu susah," kata gini-gini. Ada juga yang dapet, "Awas lu hati-hati entar nih cowok, eee, nipu lu nih," katanya begini-gini, "mau manfaatin lu doang nih," gitu-gitu. Ya, Nah, saya punya beberapa teman, bukan satu 2 tapi punya beberapa teman seperti gitu, Dok. ya, Nah, kalau yang kayak begini sebenarnya itu penyakit apa, Dok, gitu? Atau ya, bisa disembuhkan nggak gitu, Dok? ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, hmm, ya ini banyak ya. Ini mungkin bukan teman Pak Ari saja gitu, kenalan saya juga banyak nih. Apalagi ini ya, zamannya sosialitas sekarang kayaknya banyak nih. Kalau misalnya kita temukan di mana, mungkin bahkan rata-rata mindset-nya seperti ini ya. Mungkin itu kita sebutnya sebagai mindset, Bro Ari, Pak Ari, gitu. Eh, Prinsipnya, kalau kita ngomongin gangguan atau tidak, kalau di ilmu kesehatan mental itu, dia kita sebut gangguan mental apabila mengganggu keseharian gitu, Pak Ari. Jadi, misalnya membuat dia jadi paranoid banget ya. Jadi kayak misalnya jadi nggak mau bergaul sama cowok, jadi curigaan sama cowok, menghindari dengan jauh sampai dia nggak bisa kerja, sampai dia nggak bisa bersosialisasi, itu baru kita sebut gangguan. Tapi kesannya dari cerita Pak Ari nih, itu sepertinya memang mindset ya. Dan stay-nya mindset itu terbentuknya banyakkan dari sosial, entah dari keluarga besarnya, keluarga intinya, atau lingkungan pertemanannya gitu, yang saling mendukung gitu. Kalau kita ngomongin dari kesehatan mental, itu adaptif atau rasional atau sehat atau enggak. Tentunya itu bukan mindset yang sehat ya, tanda kutip Hari. Bukan mindset yang sehat. Karena mindset itu eh, bikin dia sengsara gitu. Maksudnya dia akan berpikir bahwa eh, punya cowok yang kaya dan lain-lain makmur gitu akan membuat dia bahagia gitu kan. Secara nggak langsung kan gitu. Padahal apakah menikah dengan cowok yang makmur itu pasti bahagia? Belum tentu. Kebahagiaan bukan dari situ gitu. Apalagi kalau kita di agama Buddha, kebahagiaan kita tidak dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh kesadaran kita sendiri gitu. Sehingga tentunya mindset itu akan menjatuhkan teman-teman kita yang perempuan itu tadi Pari. Yang punya mindset seperti itu karena ya satu nyari pasangannya susah, kedua jadi milih-milih, ketiga kalaupun dapat belum tentu bahagia gitu. Malah ternyata kaya makmur tapi abusive gitu, dipukulin pada saat atau kaya makmur nggak mukulin tapi tukang selingkuh kan nggak bahagia juga ya. Jadi tentunya kalau kita nyebutnya itu bukan mindset yang adaptif, bukan gangguan mental, tapi tentunya bukan mindset yang sehat Tarik gitu. Sehat karena itu akan berujung pada stres sendiri nanti ke depannya. Mungkin gitu sih jawaban saya. Ya, makasih, Dok. Hmm. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Bisa raise hand, bisa isi kolom chat, bisa juga langsung mengaktifkan speakerphone-nya. Udah nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya, kawan-kawan? Ya, Dok, udah pada paham kali mungkin, Dok? Iya, iya, nggak apa-apa. Hmm. Ya, mungkin dari dokter mau ada tambahan dikit buat teman-teman nih. Ya, mungkin closing statement kali ya, Pak Wi ya. Jadi Iya, Dok. dari saya terima kasih kembali lagi atas kebersamaan dalam forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jadi perlu kita ingatkan bahwa
kita mesti punya pandangan yang benar ya, karena itu modal kita, dan sesuai dengan konsep Buddhis, pandangan yang benar yang kita punya sekarang itu akan kita bawa ke kehidupan selanjutnya gitu, dan akan membawa kita ke arah kebahagiaan sehingga akhirnya mencapai nibbana. Jadi saya juga mengingatkan kita sama-sama belajar ya, karena saya juga masih belajar, kita sama-sama melatih diri untuk bisa menjadi bahagia, mencapai nibbana. Mudah-mudahan bisa saling mengingatkan, kita saling bahagia ya. Dan ya salam sehat jiwa dah buat kita semua. Terima kasih. Ya, sadu. Makasih dok atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ya, makasih banyak dok. Terima kasih dokter. Yuk, sama-sama semuanya. Foto dulu tuh katanya. Oh iya, sorry. Kita mau sebelum keluar dari room, kita foto bersama dulu ya. Boleh teman-teman buka kameranya masing-masing, silakan. Kita foto bersama dulu. Ya, teman-teman silakan mengaktifkan videonya. Bentar. Gimana, Sis Widya? Sudah? Masih ada yang belum on cam? Oh iya, teman-teman ayo yang belum on cam silakan, jangan malu-malu. Biar teman-teman di sini yang cowok, yang cewek juga bisa saling melihat ya. Kebetulan ini dok, kita ini dari grup WhatsApp Single Buddhis namanya dok. Jadi teman-teman ini banyak kan semuanya masih single-single nih dok. Gitu. Oh, Ya jadi mana tahu kan ya sambil kita acara begini kan bisa dapat jodoh juga di sini dok ya. oh iya. Iya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Kok nggak berasa ya? Iya. Ini aku mau save dulu. Dan otomatis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, thank you Sis Widya. Thank you Dr. Mahaputra. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Ya, terima kasih dok. Ya. Saya izin pamit ya. Ya, makasih dok. Thank you, Dok. Oke, thank you teman-teman semua. Kita akan ada Zoom kembali diadakan pada tanggal 29 Mei, kebetulan di hari Minggu. Karena pembicaranya kebetulan bisanya hanya di hari Minggu. Dan yang nanti saya kasih bocoran sedikit, pembicaranya itu adalah seorang biku ya. Nanti namanya saya masih rahasia. Oke, sampai di sini, sampai kita ketemu kembali di acara-acara selanjutnya Single Buddhis. Thank you semuanya, makasih. Bye-bye kok. Yo, bye-bye.